warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kali ini kita akan belajar tentang cahaya. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan berkenalan dengan sifat-sifatnya cahaya. Dan yang berikutnya, cermin datar. Cermin datar itu nanti kita akan belajar tentang pemantulannya. Dan kemudian ketika dua buah cermin datar membentuk sudut, berapa ya jumlah bayangannya? Baiklah, kita akan mulai berkenalan dulu dengan cahaya, yaitu dari sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya yang pertama, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, seperti pada materi sebelumnya, kalian sudah mengenal tentang gelombang elektromagnetik, bahwa gelombang elektromagnetik itu bisa merambat tanpa adanya medium atau perantara. Seperti halnya ketika kalian bisa melihat cahaya matahari, kemudian ada bintang. Nah, mereka di posisi yang sangat jauh dari bumi, melewati ruang hampa, tapi masih bisa sampai di bumi. Itu karena cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Yang berikutnya, merambat lurus. Nah, kalau kalian pernah tahu, di atap kemudian ada lubang membentuk seberkas cahaya. Nah, itu membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus. Yang berikutnya, memiliki kecepatan 3 kali 10⁸ meter per sekund. Jadi memang sangat cepat sekali ya, 3 kali 10⁸. Yang berikutnya, cahaya itu dapat dipantulkan. Dapat dipantulkan ini pada proses melihat. Jadi ada cahaya menuju ke benda, kemudian dipantulkan ke mata kita. Itu proses melihat, merupakan pemantulan cahaya. Kemudian ketika kalian melihat diri kalian di cermin, nah itu juga proses pemantulan cahaya. Kemudian selain dapat dipantulkan, cahaya juga dapat dibiaskan. Bagaimana sih pembiasan cahaya itu? Kalian pernah ke kolam renang kan ya? Nah, di kolam renang yang paling dalam, ketika kalian lihat dari ketinggian, renangnya kayak dangkal ya. Nah, kenapa seperti itu? Itu karena adanya pembiasan cahaya. Atau kalau misalkan kalian masukkan sendok ke dalam gelas yang ada airnya, sendoknya kayak patah. Nah, itu juga karena adanya proses pembiasan cahaya. Yang berikutnya, cahaya juga dapat diuraikan. Nah, bagaimana kalau cahaya dapat diuraikan? Untuk cahaya putih itu dapat diuraikan. Cahaya putih contohnya pada cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ketika ada hujan, ini itu kan melewati berkas-berkas airnya. Kemudian cahaya putih itu diuraikan menjadi beberapa warna. Dan terjadi yang namanya pelangi. Nah, itu termasuk hasil dari penguraian cahaya. Oke, sekarang kalau pada cermin datar yang biasanya sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu misalkan kalian mau berangkat sekolah, kalian harus memakai jilbab dulu, harus bersisir dulu. Nah, itu kalian pakai cermin datar. Berikut ini, nah ini cermin datarnya. Ini kalau gambarnya cermin datar. Kemudian di sini ada benda, ini umpamanya kalian ya, kalian sedang bercermin. Bayangannya ada di mana? Nah, di sini letak bayangannya. Ada di belakang cermin. Nah, sifat-sifat yang dibentuk oleh cermin datar, pasti yang pertama sama besar. Nggak mungkin kan ya, kalian lebih tinggi daripada bayangan kalian atau sebaliknya. Kemudian yang kedua, bayangannya bersifat tegak. Bayangan bersifat tegak ini berarti
Posisi kepala ketika di posisi benda dan posisi cermin sama. Itu artinya tegak. Yang ketiga, berkebalikan. Berkebalikan itu tangan kanan kalian ketika di cermin akan terlihat seperti tangan kiri. Jadi ketika kalian bersisir pakai tangan kanan, seolah-olah seperti bersisir pakai tangan kiri. Yang berikutnya, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Nah, kalau kalian maju, pasti bayangan kalian akan ikut maju kan? Nggak mungkin nanti ketika kalian maju, bayangannya malah lari. Nah, itu nggak mungkin. Pasti ketika kalian maju, nanti bayangannya juga akan ikut maju. Yang terakhir, bayangannya bersifat maya. Bayangan bersifat maya itu bagaimana? Bayangan yang bisa kalian lihat dengan mata kalian, itu berarti bayangannya bersifat maya. Jadi dia ditangkap oleh cerminnya tersebut, kita lihat pakai mata, itu disebut oleh bayangan maya. Nah, itu untuk sifat-sifatnya pada cermin datar. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang pembentukan bayangan pada cermin datar ya. Nah, bagaimana kalau cermin datarnya ada dua? Kemudian cermin datar itu membentuk sudut. Nah, seperti ini. Ada dua buah cermin datar membentuk sudut dan di sini ada bendanya. Kira-kira ada berapa jumlah bayangannya? Nah, itu bisa kita cari dengan persamaan N sama dengan 360 per alfa kurangi 1. Nah, N ini apa ya? N di sini yaitu jumlah bayangan dan alfa yaitu besarnya sudut. Nah, jika nanti sudutnya misal nih 60 derajat, berarti kita coba aja jumlah bayangannya berapa kira-kira ya? Kalau sudutnya ini 360, kemudian sudutnya diketahui 60 derajat. Nah, min 1. Oke, kita hitung sekarang. 26 kita bagi 6, hasilnya 6. Nah, 6 dikurangi 1. Hasilnya 5. Maka, jika dua cermin datar itu membentuk sudut sebesar 60 derajat, maka bayangannya yang dihasilkan nanti akan berjumlah 5 buah. Nah, dari sifat-sifat cahaya yang sudah saya jelaskan, semoga bisa membuat kalian paham ya. Dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Stay safe, stay healthy, stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.